Agar bisnis tes PCR tidak menjadi bancakan, pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh DPR, Bang Melki? Ya, karena ini baru ramai beberapa hari ini, dan kami lagi reses ya. Awal November nanti kami mulai masuk masa rapat DPR RI. Kami di Komisi 9 pasti akan segera memanggil para pihak untuk kemudian mempertanggungjawabkan kontroversi terkait dengan harga PCR ini. Yang pasti kami melihat bahwa sudah ada apresiasi dari Komisi 9 ya kepada pemerintah. Pak Jokowi sudah merespon pendapat publik dengan menurunkan 300.000 perak. Kemudian juga di Jawa Bali 275.000, dan kalau kita lihat bahwa ini tentu belum bisa menjawab seluruh persoalan. Betul. Tapi paling tidak sebagian dari permintaan publik sudah Pak Jokowi dan kemudian para menteri dan semua pihak yang di pemerintahan sudah coba merespon. Dan kami akan panggil minggu depan untuk kemudian ini bisa menjadi sebuah cerita yang bisa publik tahu secara luas. Yang pasti komponen harganya sebenarnya mudah aja ya. Komponen harga itu pasti terkait dengan tadi regen, terkait dengan jasa dari tenaganya, terkait dengan bahan habis pakainya. Yang tadi saya bilang itu, kalau dia dari perhitungan dari Pak Sutarmiji yang Gubernur Kalbar itu, saya bisa menghitung juga. Nah, cuman memang sekali lagi karena ini ternyata menjadi. Tapi Anda setuju Bang Melki ya, kalau mau bisnis bebankan kepada negara, bukan kepada masyarakat yang disuruh bayar? Sebenarnya begini, bisnis apapun juga ini kan sebenarnya juga normal aja dengan masyarakat kita berbisnis apapun itu normal. Cuma karena ini dalam masa pandemi ini, ya? Dan kemudian karena tiba-tiba juga sekarang ini PCR ini jadi perhatian publik, kita kemudian sorot ke PCR. Tapi sebenarnya bisnis apapun juga di negeri ini harus dilakukan secara sehat dan dalam harga dan juga keuntungan yang terjangkau, dan itu wajar gitu. Oke. Nah, saya ingin tanya ke Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, dengan adanya polemik tes PCR ini sebetulnya solusinya apa ya Prof? Apakah sebetulnya ketika kita sudah vaksinasi 2 kali, tahun depan 3 kali, apakah itu sudah cukup sebagai syarat perjalanan? Apakah memang PCR tetap harus dibutuhkan selama pandemi ini untuk syarat perjalanan? Iya, tidak cukup, karena bukti menunjukkan pada bulan Juli itu sejawat-sejawat saya, para dokter yang meninggal itu 208 pada bulan Juli, belum lama. Nah, itu pada sebagian besar dokter kan sudah vaksinasi, itu data kita. Kalau data Amerika itu sudah 183 juta yang sudah divaksinasi di sana. Dari 183 juta itu yang kemudian terinfeksi dan lumayan serius masuk rumah sakit itu lebih dari 30.000, dan yang meninggal masih di atas 10.000 orang. Jadi memang vaksin amat sangat efektif, namun tidak 100% efektif mencegah penularan. Dan tidak 100% efektif mencegah kematian. Jadi memang harus ditambah dengan upaya lain. Dan sudah terbukti juga negara-negara yang sudah vaksinasi amat lengkap, Israel, Singapura, Amerika, Inggris itu masih tinggi banget jumlah kasus barunya. Baik, terima kasih Prof. Zubairi. Mas Heri, kapan kita akan tahu kepastian tes PCR untuk seluruh moda transportasi jadi atau tidak? Ya, kita masih kaji kesiapan kita semua juga pertama. Kemudian kita juga akan antisipasi ini sebagai sebuah langkah antisipasi menghadapi akhir tahun nanti. Jadi rasanya ditunggu saja ini dalam proses persiapan sambil kita memastikan bahwa tidak terjadi peningkatan kasus penularan dalam beberapa pekan ke depan. Oke, baik. Terima kasih Mas Heri sudah bergabung bersama kami. Pak Roman, kalaupun memang mau menerapkan kebijakan PCR untuk seluruh moda transportasi, apa yang harus dikedepankan oleh pemerintah? Ya, sekali lagi saya tetap konsisten dengan apa yang saya katakan tadi itu. Bahwa tanggung jawab keselamatan rakyat itu adalah tanggung jawab negara. Jadi mau PCR, mau antigen, mau atau apapun, itu tetap tanggung jawab negara. Apalagi terbukti dari data ICW, ada begitu banyak dana yang tidak terserap kan begitu ya. Jadi saya sekali lagi, seluruh cerita tadi yang simpang siur segala macam, saya kira itu masa lalu. Dengan kejadian hari ini, menurut saya pemerintah harus ambil sikap yang tegas. Total bertanggung jawab atas keselamatan rakyat ya. Lalu yang kedua adalah, sekali lagi, seluruh kebijakan yang terkait dengan kepentingan umum tidak boleh diterapkan serta-merta. Tidak boleh ada orang merasa paling tahu. Semua itu harus dikembalikan kepada rakyat. Maka yang namanya konsultasi publik, informasi publik itu harus. Ya, jadi sekali lagi pastikan
bahwa keputusan demokratis harus ada. Karena kekuatan bangsa ini itu ada di rakyat. Elit itu memfasilitasi, ya mensupport. Tapi selebihnya adalah keputusan rakyat. Jadi kalau rakyat ambil bagian di dalamnya, saya yakin betul dan kita akan kuat menghadapi pandemi ini. Yang jadi soal adalah kalau kita paksakan lalu kemudian ada protes di mana-mana. Misalnya contoh, hari ini masih banyak orang tidak mau vaksin. Karena dia tidak pernah ditanya. Baik. Seperti itu. Jadi itu Bu Sylvia. Partisipasi publik juga harus jadi dilibatkan tidak boleh ada dalam pengambilan keputusan yang kebijakan. tidak didahului oleh informasi yang memadai. Terima kasih Pak Roman, Bang Melki, kemudian Mas Wana, dan juga ada Mas Dewangga dan juga Prof. Agus, serta narasumber kami Prof. Zubairi dan juga Mas Heri yang bergabung dari luar studio. Pemirsa, publik pastinya menanti apalagi langkah pemerintah selanjutnya terkait dengan kewajiban tes PCR ini setelah harga diturunkan menjadi hanya 1/8 dari harga awal pandemi. Sekali lagi kita memang tidak boleh kecolongan, kita tidak boleh lengah ketika terjadi pelonggaran aktivitas masyarakat. Namun penambahan beban pengeluaran masyarakat juga tak elok di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi. Saya Zylvia Iskandar bersama dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi Kamis minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih.